Ya, thank you. Terima kasih ini semua untuk Bapak Ibu, Kak, saudara-saudari yang udah hadir, udah join register di acara webinar kita kali ini bersama dengan Altius People dengan Siap Academy. Ya, dan kali ini kita akan membahas mengenai kiat tips and trick gimana sih tentang F&B, terutama ya F&B untuk yang baru memulai atau yang sudah memulai ataupun yang baru punya ide gitu untuk memulai bisnis food and beverage F&B. Kok bisa gitu? Memang bisa ya sistem bisnis autopilot, tapi tanpa franchise. Nah, topik kita nih kali ini seperti itu, menarik ya. Karena kan biasanya untuk kalau kita apalagi sering dengar nih belakangan ini kalau untuk mau ambil franchise, oke, disebutnya ya autopilot nih, bisa autopilot, tapi ya memang sistemnya ya franchise gitu. Jadi ada yang license franchise-nya, sebagai franchisee ambil lisensinya. Nah, di sini kita juga ada nanti kedatangan dua speaker kita yang sudah expert nih di bidangnya. Lalu sebelumnya sampai lupa nih ya perkenalan diri dari saya sendiri. Saya Lavinia dari founder Siap Academy yang akan membantu memandu acara webinar ini selama kurang lebih 90 menit ke depan. Tapi ya kita ini sistemnya lebih santai aja ya. Jadi nggak yang kaku atau gimana. Nanti kita juga ada open bisa untuk sesi tanya jawab, tapi yang lebih pokoknya semua dibawa santai aja sih untuk acara kita kali ini. Oke, nah ya yang tadi seperti yang saya telah mention juga gitu, autopilot bisnis ini kan kedengarannya menarik banget ya, karena autopilot tuh ya dibanding kita kan pasti bisa berjalan sendiri tanpa ya maksudnya minim sekali gitu untuk kontrolnya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih memang kalau nggak franchise itu kan semua dikontrol sendiri, tapi bisa dengan sistem yang benar dan juga support yang benar itu sebenarnya bisa gitu. Nanti makanya juga akan dibagikan, di sharing dari speaker kita yang keren-keren ini, dua speaker kita yang keren, gimana sih tips and trick-nya. Oke, nah dan juga ya itu nanti juga ada beberapa pastinya yang membagikan untuk kalau ada beberapa fase-fase yang dipersiapkan untuk membangun ya bisnis smart web, bisnis bisa berjalan autopilot. Nah, ini juga sebelum kita mulai nih start untuk acaranya, ada beberapa tata tertib nih selama webinar kali ini berlangsung. Ini juga sudah ditampilkan ya di layar monitor kita masing-masing. Ini yang pertama kita akan mulai sekarang ya jam 2 tepat, tapi sekarang sudah lewat 3 tapi akan berjalan. Nah, dengan pastikan nih semua untuk perangkat komputer atau laptop atau ponsel Anda tersambung dengan internet. Ya, jadi juga nggak terputus gitu, lebih enak kan jadi berjalan dengan lancar semuanya. Lalu juga kita sarankan untuk gunakan nama lengkap dengan formatnya nama lengkap strip untuk nama perusahaan ataupun lembaga ataupun bisnis masing-masing, dan juga kalau mau ada jabatan juga boleh di Zoom masing-masing gitu. Jadi bisa langsung diubah aja ya untuk jadi kita supaya lebih kenal lagi nih dengan masing-masing peserta yang di sini. Jadi contohnya juga ada misalnya namanya Tri Indah, strip PT AG Indonesia, strip jabatannya di IT Manager, seperti itu. Lalu yang ketiga, untuk peserta dimohon untuk tidak menaktifkan mikrofon. Caket gua apa? Barangkali tahu disuruh lihatkan muka. Supaya tidak mengganggu jalannya acara. Oke, lalu juga selama webinar berlangsung, peserta juga akan diberikan kesempatan untuk bertanya pada narasumber nanti di sesi tanya jawab yang dipandu juga oleh saya sebagai host, dengan nanti juga akan bisa memanfaatkan kotak chat box. Jadi langsung saja ketik untuk pertanyaannya di kotak chat ataupun dengan menyebutkan nama lengkap, nama perusahaannya, ataupun juga bisa klik ya untuk yang icon raise hand. Itu ada biasanya di bagian bawah kanan dari layar masing-masingnya, ataupun di handphone atau di laptop atau di tablet dan lain-lain. Nah, untuk juga supaya kita kelihatan lebih ini nih seragam nih, bagus untuk background-nya, kita akan sarankan untuk bisa diganti dengan link yang ada juga display sudah di display ya di sini
Untuk linknya bisa diklik aja. Jadi kita akan juga dengan seperti background yang sama dengan yang saya gunakan dan teman-teman dari Artius dan ini juga yang lain. Nah, lalu juga bisa mengisi absensi di link yang juga sudah terlihat di layar. Itu juga akan di-share ya dari admin juga untuk di chat room. Langsung bisa diklik aja. Dan nanti kita juga ada feedback form untuk nanti kita setelah selesai acara baru bisa diisi ataupun selama berlangsungnya acara mau diisi juga boleh. Oke. Nah, oke, next-nya untuk ini langsung aja ya, kita akan masuk dengan pembicara pertama kita nih, mungkin perkenalan dulu ya, untuk pembicara pertama kita dari owner Gado-Gado Boplo, dan ini beliau merupakan sudah generasi kedua dari Gado-Gado Boplo. Namanya Bapak Calvin Hartono, kita sambut ya dengan meriah nih Bapak Calvin Hartono. Dengan ini bisa juga beliau nih dengan ini sekali ya untuk pengalamannya juga dan untuk yang telah beliau capai di Gado-Gado Boplo ini sudah sampai sekarang sudah ada 12 cabang Gado-Gado Boplo dengan manajemen sendiri ya Pak Calvin ya. Nah untuk nanti juga kalau misalnya kebetulan dari Pak Calvin sendiri Gado-Gado Boplo ada menyiapkan beberapa buku. Ini bukunya limited edition nih, jadi hanya dari Gado-Gado Boplo. Ini tentang gimana sih inspirasi untuk sukses lalu membangun bisnis yang melegenda. Karena ini juga bisnis turun-menurun ya, jadi ini pastinya sangat bermanfaat juga nih bagi teman-teman sekalian. Nah ini akan kita bagikan kepada nanti 3 dari penanya yang terbaik. Gitu nanti akan dipilih di akhir acara. Oke, untuk waktu dan tempat saya langsung aja persilakan kepada Pak Calvin. Iya, selamat siang teman-teman semua dari Altius dan Bu. Terima kasih buat Lavenia yang sudah memperkenalkan saya. Salam kenal, saya namanya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo yang dimulai usahanya oleh mama saya. Jadi untuk singkatnya kita bisa lihat mulai dari makalahnya ya, bisa minta tolong di-sharingkan makalahnya, izin untuk men-sharingkan ya sedikit pengalaman dari saya. Jadi Gado-Gado, seberapapun usaha kita, tentunya kita juga berharap usaha kita bisa berjalan dengan berkesinambungan, dengan lancar, dengan membesar, dengan bisa sebaik-baiknya melayani customer-nya. Maka saya akan sharingkan sedikit pengalaman saya. Jadi bagaimana kiat-kiat bertahan di dalam bisnis kuliner selama 50 tahun. Next, Pak Awi. Jadi teman-teman, kita kan udah tahu semua pada prinsipnya makanan itu tadinya, kalau zaman dulu, seperti yang kita tahu, teori Maslow yang mengembangkan adalah makanan itu pada prinsipnya adalah hanya untuk basic need ya, memenuhi kebutuhan pokok aja. Jadi makanan hanya untuk supaya menjadi kita tetap hidup gitu loh. Nah sekarang makanan udah menjadi sebuah gaya hidup yang bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan kita. Next, Pak. Nah, kita lihat ya, kalau mungkin dulu kita, balik lagi Pak, sorry ke tadi. Kalau dulu mungkin kita makan, sebelum makan kita berdoa, tapi sekarang kita lebih banyak mungkin melihat sebelum makan kita langsung memoto-moto produknya. Jadi kita meninggalkan ritual doa, tapi kita lebih cenderung ke moto-moto dulu untuk di-sharingkan ke teman-teman kita. Ya, next boleh. Nah, sekarang udah menjadi gaya hidup. Nah, strateginya adalah, apa strateginya yang kami lakukan di Gado-Gado Boplo adalah yang pertama, yang saya mau bagikan adalah, next boleh silakan. Pak Awi. Nah, kalau usaha kita ini yang dimulai oleh mama saya, kebetulan dimulai tahun 1970 di sebuah gang sempit di Kebon Sirih. Nah, ini foto sekitar tahun 90-an ya, ketika mama sudah berhasil mengambil sebuah rumah dan akhirnya mama berdagang di garasinya tuh. Bentuknya tuh seperti ini gambarnya ya. Kemudian kita kemudian diajak kolaborasi juga di Sogo supermarket karena memang mama sering ikutan
festival atau bazar, maka mulailah dikenal usaha kita. Next, Pak. Kita memulainya sederhana ya, kita bisa lihat. Nah, poin kedua adalah memulai usaha dengan modal yang kecil atau menabung. Kemudian kita lihat di gambar ya, itu saya memulainya dengan festival ya, di foto kedua itu ya. Jadi ada bazar, ikutan, jadi di meja gitu loh, jualannya di meja dengan alat yang sederhana. Nah, di bazar itu kita memulai usaha untuk memperkenalkan produk-produk kita. Next. Next, Pak Awi. Nah, pada prinsipnya mama saya itu gemar menabung. Waktu saya masih kecil, mama saya tuh sudah sering bangunin saya anak paling besar, kemudian diminta untuk membantu mama untuk ikutan ke pasar. Jadi saya lihat ritualnya mama menabung uang omset itu di celengan ayam. Di celengan ayam itu kemudian dikumpulin tiap-tiap hari omset yang didapat pagi-pagi dimasukin di celengan ayam. Kemudian setelah terkumpul banyak baru bisa dimasukkan ke pihak bank ya. Jadi udah dikumpulin banyak dulu, udah mulai usaha, udah mulai lancar, udah ada cabang, barulah dimasukkan ke dalam bank ya, dalam satu rekening koran seperti itu. Next, Pak. Nah, jadi usaha itu kita mulai itu pilihlah dengan poin nomor 2 adalah pilihlah dengan menu yang sederhana dan merakyat. Mama saya memilih gado-gado karena memang gado-gado itu kalau ditanya kenapa sih milihnya gado-gado? Gado-gado bahan bakunya mudah didapat, ada di mana-mana, mudah membuatnya. Dan semua orang juga pasti tahu apa yang namanya gado-gado ya. Kita nggak usah agak susah-susah memperkenalkan ke orang lain tentang produk kita karena memang sudah dikenal. Next, Pak Awi. Nah, kemudian poin ketiga adalah pilihlah dengan merek yang unik dan menarik. Merek yang unik dan menarik itu akan membuat orang ingat dengan produk, dengan nama kita, sehingga gampang dilafal, gampang diingat. Gitu. Jadi kalau nama Boplo itu disebutnya dari mana? Ada ide nama Boplo, itu nama asar, di mana Mama tahun 80 memulai di Jalan Wahid Hasim. Kemudian di seberangnya ada apotek Boplo, lalu Mama mengambillah namanya menjadi merek warungnya ya, jadi namanya Gado-Gado Boplo. Padahal Boplo itu ternyata nama reestet dari Belanda yang membangun kawasan Menteng seperti kawasan di Den Haag. Oke, next. Ya, itu adalah logo kami. Kemudian poin yang kita lakukan adalah kerjasama dengan banyak pihak, ikutan lomba, kita ikutan pameran, kalau ditawarin produk, kalau ditawarin jualannya Mama ikutan, di Pujasera, di food court, itu adalah sebuah proses branding yang kita lakukan juga. Nah, itu ada foto saya ketika Mama memenangkan lomba mengulek sejabotabek, ya, yang hadiahnya diserahkan oleh Ibu Menteri Menpangan Bulog. Next, Pak Ali. Nah, poin kelima adalah bagaimana kita bisa berjalan dengan autopilot adalah dengan membuat sebuah dapur sentral. Ketika cabang kita sudah memiliki lebih dari 3 outlet, maka kita harus siap-siap membuat dapur sentral di mana semua produk kita diproses di situ dan diolah kemudian didistribusikan ke seluruh cabang kita, sehingga rasanya bisa menjadi sama antara satu produk, satu outlet dengan outlet yang lain. Ini seperti ini kira-kira gambarannya. Next, Pak Awi. Nah, kemudian kita harus melakukan sebuah kemudian kita ke nomor 6 adalah kita harus membuat sebuah standar produk dan makanannya ya. Itu yang kita namakan SOP. Di mana SOP itu menjelaskan bagaimana proses makanan itu dibuat dan bahan bakunya apa aja, juga keseragaman dari bentuk outlet. Bentuk outlet itu ada tercantum di buku manual itu. Jadi kita harus buat buku manual itu sehingga seluruh karyawan itu mengetahui sequence-nya bagaimana
tahap-tahapan ketika produk itu dibuat. Ya, itu bentuknya seperti ini ya, buku manual booknya tuh. Ada buku menunya ya. Kemudian next. Nah, ketujuh adalah menempatkan SDM yang tepat dan berkualitas. Memberikan training pada karyawan-karyawan kita itu harus kita lakukan secara berkesinambungan. Sehingga karyawan juga tahu kemana usaha ini, visi dan misi usaha kita bagaimana, dan kita juga harus lebih dekat lagi kepada karyawan, sehingga karyawan juga tahu bagaimana sih kita mau usaha ini melangkah kemana gitu. Jadi kita juga sebagai pimpinan juga harus tidak menjaga jarak kepada mereka. Dan saya sering ketemu mereka tidak hanya dari proses pada saat proses training aja, tapi ketika saya datang saya mengajak dialog juga kepada mereka sehingga saya mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka, masukan-masukan dari mereka, dan mereka juga bebas untuk melakukan dialog kepada saya melalui via WA. Oke, next Pak. Nah, yang selanjutnya yang harus kita pilih adalah apakah usaha kita mau berdiri sendiri atau kita harus ikutan atau join di mall. Nah, ini harus pemilihan ini harus dilakukan secara penelitian secara mendasar ya. Kami lebih banyak stand alone berdiri di bawah sebuah bangunan yang khusus sendirian gitu loh dibanding dengan kita ikutan di mall ya. Karena memang pada prinsipnya kalau stand alone kita lebih banyak bisa lebih berkreasi, bisa lebih banyak customer menyicipi makanan-makanan gado-gado boplok lebih banyak lagi. Karena kalau kita join di mall, maka kita tidak bisa menjual produk yang dijual oleh outlet lain. Itu pasti ada peraturannya, sehingga kita juga tidak kurang bebas dalam melayani customer kami. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana usaha kita harus stand alone atau join mall. Oke, next Pak. Nah, setelah itu lakukanlah promosi dan sharing-sharing melalui seminar-seminar, talk show, dan lain-lain. Kami membantu banyak pihak, di mana saya juga sering diminta untuk sharing, untuk memberikan sharing pengalaman-pengalaman kepada adik-adik di kampus. Saya juga pernah ngasih venue kepada sebuah radio swasta, di mana dengan melakukan itu maka tentunya merek-merek kita akan lebih sering bisa dikenal oleh masyarakat banyak. Jadi poin ini harus dilakukan secara berkesinambungan. Next Pak Awi. Nah, kemudian kita menggunakan sosial media. Sosial media tuh bisa macam-macam bentuknya, di Facebook, di YouTube, dan IG atau yang lainnya juga ya. Nah, dengan melakukan ini tentunya customer kami akan lebih mengenal merek gado-gado boplok. Mereka juga bisa mengetahui produk-produk apa, pelayanan-pelayanan kita, dan lebih mendekatkan diri kita kepada mereka semua. Oke, next Pak. Nah, selanjutnya adalah ketika masa pandemi ada sebuah pengalaman yang lucu, di mana kita pada saat masa nggak pandemi biasanya kita cenderung santai, cenderung tidak melakukan apa-apa. Dan ketika masa pandemi datang, itu saya pernah diminta untuk sharing untuk mengajari ngulek di sebuah TK di Kelapa Gading. Nah, pada saat itu mama sama istri saya tidak setuju kita menjual bumbu, tapi saya selalu teringat ketika saya akan selalu sharing di kampus-kampus, saya itu selalu muterin videonya Jack Ma ya. Nah, di situ Jack Ma selalu bilang, ketika orang lain mengeluh, kita jangan ikut-ikutan mengeluh, tapi kita harus mencari jawaban dari keluhan tersebut, dan ketika kita menemukan jawaban tersebut, maka kita akan bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis yang mungkin tadinya kita tidak pernah kita duga. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngomong ke mama dan istri, bagaimana kalau kita menjual bumbu ini?
Karena pada saat sekolah tersebut minta saya untuk sharing, mereka juga minta, Pak boleh dibeli nggak bumbunya? Karena ini anak-anak TK itu mereka pasti orang tuanya juga bingung ya mau bikin bumbu gado-gado gimana yang bagus gitu loh. Tentunya tidak punya waktu untuk mempersiapkannya. Maka akhirnya saya bilang sama mama dan istri, kita harus coba bantu mereka, memberikan solusi kepada mereka. Akhirnya bumbu itu belum jadi sebagus ini ya waktu itu. Masih dalam bentuk bumbu kacang, gula Jawa, garam, juk limo, dan akhirnya harus dirakit lagi. Dan akhirnya kemudian setelah dibagikan ke anak-anak itu, akhirnya anak-anak itu membuat belajar ngulak di situ. Dan akhirnya terbesitlah kami untuk melakukan sebuah proses membuat lagi bumbu itu menjadi satunya semua. Menjadikan semua jadi satu sehingga mempermudah customer kami untuk melakukannya. Jadi dengan bumbu ini, yang tadinya Boplo tidak bisa dicicipi oleh customer kami di luar negeri, dengan bumbu ini customer kami yang di luar negeri sudah bisa mencicipi gado-gado Boplo di akun mereka. Dan saat ini pun sudah bisa dicicipi oleh customer kami di 9 negara. Oke Pak, next Pak. Next Pak Awi. Nah, ini adalah video-video, dia adalah foto-foto yang difoto dan diambil oleh customer kami. Mereka foto sendiri, mereka terus bilang bumbu ini ternyata bisa buat mie goreng, bisa buat macam-macam. Saya aja sampai bingung gitu ya. Mereka cukup kreatif gitu loh. Sampai saat ini bumbu gado-gado itu bisa dibuat menjadi 20 produk makanan tertentu. Bisa jadi bumbu cilok, bumbu rujak juhi. Nah, ini ada tempe panggang, bumbu Boplo dan lalapan dan sebagainya. Next, mereka mengirimkan sendiri ke saya foto-fotonya. Nah, seperti ini bisa dijadikan juga bumbu asinan dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, ini ada 20 macam menu yang baru bisa saya tulis ya di sini ya, macam-macamnya. Bisa jadi cocolan lumpia dan lain-lain nih. Ayam buat ayam bakar juga bisa. Itu sebuah inovasi itu. Jadi saya bersyukur juga ya ternyata pandemi itu membuat kita berpikir jauh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Asalkan kita mau mendengarkan masukan orang lain dan kita mau berusaha untuk melakukan inovasi, maka kita akan bisa bertahan. Ya, ini ada 20 macam produk yang bisa dipakai melalui bumbu gado-gado ini. Ya, next. Ya, itu tadi pemaparan dari saya, sedikit informasi dari saya. Mungkin teman-teman yang mau bertanya juga silakan, dan saya juga seorang yang representatif. Itu adalah salah satu nilai tambah. Kemudian kita juga menyajikannya kita pakai di outlet kita ada Instagramable, jadi adik-adik milenial itu bisa sambil foto-foto, pasti seneng kan foto-foto dan membagikan foto-foto produknya ke teman-teman. Kemudian apalagi kita juga, saya juga supaya bisa tetap selalu diingat mereknya, saya sharing-sharing di kampus-kampus, menceritakan apa yang sudah kami lakukan di Gado-Gado Boplo, termasuk menulis buku yang saya akan berikan ya buat teman-teman nanti yang bisa memberikan pertanyaan menarik. Kemudian apalagi kita juga meluncurkan bumbu Gado-Gado Boplo yang sudah bisa dibeli di marketplace, ada di Tokopedia, di Shopee. Kemudian juga apalagi saya juga melakukan sebuah gerakan untuk mensupport UKM, di mana saya membuatkan video-video untuk mereka dalam mempromosikannya, melakukan bedah produk seperti bedah produk gitu loh, Lavinia, sehingga orang-orang juga bisa terbantukan dengan UKM-UKM yang pada saat pandemi itu kan pasti juga berpengaruh ya kepada kemerosotan penjualan mereka. Dan itu adalah menurut saya adalah suatu hal-hal yang bisa kita lakukan dengan tidak memakai uang yang banyak gitu. Kira-kira semoga itu bisa menjawab ya Lavinia. Oke, gimana untuk Kak Happy? Cukup menjawabkah dari pertanyaannya yang tadi?
Kak Happy. Cukup Kak, terima kasih Kak Terima Calvin. kasih Happy pertanyaannya, Sama-sama. terima kasih. Oke, makasih untuk Kak Epi, Pak Calvin juga nih yang udah jawab. Kita lanjut nih ya, ini antusias banget nih Pak Calvin. Banyak banget pertanyaan yang masuk lagi nih. Nah ini dari, ini dulu deh, tadi yang pertama, ini cukup banyak dari Satya Anugrah Putra ya. Nah jadi Satya ini, si ini ya, saya Satya Universitas Bina Santara, masih ini ya, masih mahasiswa ya Satya ya. Jadi sepertinya Satya ini lagi bingung nih Pak Calvin, dia mau mulai bisnis tapi sampai ada beberapa poin ya, bingung saya juga jadinya baca ini dari yang mana. Iya banyak itu, pertanyaannya banyak banget. Banyak nih, ada 10 poin nih, tapi intinya saat ini kayaknya lagi bingung sih, maksudnya mau mulai bisnis tuh dari mana sih gitu mulainya, terus cocok kalau untuk pemula tuh yang kayak gimana, lalu sebenarnya apa yang harus diperhatikan tuh saat memulai bisnis. Lalu juga sebenarnya franchise, mau milih franchise atau bangun usaha sendiri, atau juga yang mau kerja atau jadi karyawan, intinya tapi gimana sih maksudnya saat memulai bisnis tuh apa sebenarnya yang harus diperhatikan sih sampai keputusannya tuh untuk mulai bisnis gitu kali ya. Boleh dibantu Pak Calvin? Oke. Ya, pada saat mulai bisnis itu yang pertama kita tanyakan adalah passion kita ada di mana sih? Apa sih yang bidang usaha yang kita sukai, yang kita tekuni, sehingga pada saat kita memulai kan tuh pasti juga panjang ya. Kita harus bekerja keras juga. Tapi kalau bidang usaha kita suka, sehingga kita juga pada saat kita mengalami ya namanya problem atau hambatan, kita juga selalu tetap exciting gitu loh. Selalu tetap kita mau lakukan terus-menerus, sehingga kita juga bisa tetap berjuang terus gitu loh. Lavinia. Jadi usahakan bertanya apa sih yang kita bisa lakukan, kita senengi, kita suka lah gitu. Passion kita apa sih sebenarnya gitu loh. Kemudian nomor 2 adalah pilihlah satu menu yang memang gampang, kita tuh tahu gitu loh, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menjelaskannya ke customer. Kalau di Gado-Gado Bobo sih seperti itu ya. Kemudian pilihlah pilihlah merek yang kita pilih itu sesuatu yang mudah kita diingat gitu loh. Ketika dikatakan pun orang juga gampang. Konotasi itu harus ada di brand image customer tuh udah ada gitu loh. Jadi itu kira-kira poin-poinnya, tapi nanti bisa menghubungi saya lagi kalau memang belum puas dengan pertanyaannya. Oke, siap. Nah, gimana dari Satya nih? Kira-kira udah jawab belum? Jadi intinya kalau saya ini ya rangkum gitu, sum up, kalau dalam memulai bisnis yang penting ya cari dulu gitu ya, kita passion-nya di mana, sukanya, minatnya, interest-nya di mana. Nah dari sana kita mungkin baru bisa narrow down gitu ya, untuk gimana sih mungkin hitung juga apa yang perlu kita persiapkan dari cost-nya, lalu juga mungkin juga kalau awal-awal ya pasti kan kita semuanya dijalankan sendiri ya gitu kan, untuk meminimalisir cost dan lain-lain. Tapi yang penting ya itu dulu gitu, minatnya, interestnya itu di mana, karena kan namanya bisnis pasti ada naik ada turun ya. Jadi kalau pas lagi turun kita tetap bisa committed untuk lanjutin bisnis itu. Kira-kira seperti itu ya Pak Calvin ya mungkin. Iya betul. Temukan passionnya dulu lah. Kemudian cari produk yang gampang dibuat, gampang dipasarkan, sehingga mudah sekali orang juga ingat dengan produk kita. Kira-kira demikian ya. Kalau memang masih belum puas nanti bisa kontak WA saya. Iya siap. Nah WA-nya juga udah ada di kolom chat ya Pak. Calvin juga udah sharing ya. Dari Iresto juga udah share. Jadi teman-teman kalau misalnya mau yang ada nanti, karena Pak Calvin ini banyak ini juga join komunitas UMKM ya Pak Calvin. Tuh jadi dia bisa bantu atau mau sharing lagi, tanya-tanya apa yang masih kurang jelas. Mungkin kan ini waktunya singkat nih kita di sini, nanti bisa kontak lebih lanjut dengan Pak Calvin. Tuh, oke. Next-nya ini ada dari Erin ya, Erin Design. Bagaimana tips bagi Gado-Gado Boplo dalam menerapkan prinsip ATM? Tapi ATM ini bukan ATM untuk ngambil uang nih. ATM ini udah disingkatannya dari Erin. Amati, tiru, dan modifikasi dalam meningkatkan usaha. Serta bagaimana tips dari Gado-Gado Boplo dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran yang efektif. Nah,
Ya, Langsung tentunya aja Kak Kavin. ya tentunya dengan pada saat kita melakukan ATM itu kita juga tidak bisa plek-keteplek gitu loh. Apa yang orang bikin kita jiplak semuanya gitu loh. Tentunya harus ada sebuah kelebihan dan sebuah unsur pembeda yang mana kompetitor kita tidak lakukan itu. Tentunya itu harus dicari dengan sebuah survei kecil-kecilan aja gitu loh. Kita kalau ketika membuat produk tanyakan kepada teman-teman kita, tapi usahakan kita tanya jangan teman-teman yang selalu bilang oh bagus nih produknya karena memang kita ngasih, mereka bilang bagus dan kita jangan bilang, kita harus bilang kepada mereka, kamu harus kasih ya honest review ya, masukannya kalau perlu yang menyelekit gitu loh, yang benar-benar, karena pada prinsipnya customer, kalau buat saya ya Lavinia ya, customer yang komplain itu adalah customer yang cinta akan produk kita, sehingga mereka bisa menyajikan sebuah informasi yang sangat berharga buat kita. Ini loh, dia komplain tuh tanda cinta kalau menurut saya, sehingga kita mesti perhatian banget dan benar-benar menjelaskan kepada mereka kenapa kita melakukan itu, dan poin pertama adalah kita harus meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, dan kita selanjutnya adalah kita harus memperbaiki di mana kalau customer itu bagian mana di kita yang mengalami kekurangan. Karena saya sudah selalu bilang customer yang komplain adalah customer yang cinta akan produk kita, sehingga ketika kita bisa apa ya, atasi permasalahan mereka, maka mereka akan kembali lagi dan kembali lagi. Amatlah sukar untuk membuat membuat sebuah customer baru ketimbang kita tetap menjalin hubungan kepada customer yang lama yang setia kepada kita. Itu ongkos dan biaya untuk menciptakan seorang customer yang baru itu lebih mahal ketimbang kita melestarikan customer yang udah loyal kepada kita. Singkatnya begitulah ini. Dan tadi pertanyaan selanjutnya apa ya? Bagaimana tips dari Gado-Gado Boplo dalam memanfaatkan sosmed sebagai alat yang efektif? Memanfaatkan sosmed kita juga bisa tidak hanya selalu berjualan ya, karena pada prinsipnya kita harus sharing dahulu, selling kemudian. Itu yang saya terapkan. Saya lebih banyak selalu sharing tentang apa sih yang customer suka ya. Kalau yang pada prinsipnya kan mereka senangnya baca apa, misalkan tentang informasi kesehatan, tentang manfaat makan buah atau makan sayur-sayuran, kita sharing seperti itu. Sekali-sekali boleh cerita tentang kehidupan kita, sehingga proses personal branding kita akan lebih banyak dikenal oleh produk kita, oleh teman-teman kita atau calon customer kita. Bagikanlah hal-hal yang bermanfaat, jangan curhat terlalu berlebihan di sosmed. Sesekali-sekali boleh, tapi kita juga memberikan manfaat dari informasi yang kita bagikan tersebut. Jadi gunakanlah sosmed dengan lebih bijaksana, tidak memposting tentang politik ataupun hal-hal yang bisa bertentangan dengan norma-norma masyarakat di Indonesia. Kira-kira demikian, Lavin. Oke, semoga ini menjawab ya untuk dari pertanyaannya Kak Erin nih. Jadi intinya ya sosmed itu lebih kita edukatif aja ya, bagikan ini apa yang berhubungan dengan itu, dan kita ya jadi nggak ekstrim lah isinya di sana, kita juga nggak hard selling di sana, lebih yang soft selling lah, kayak gitu ya Pak Alvin. Iya. Oke, ya next kita sebelum next ini mungkin ini kan banyak ya pertanyaannya, banyak banget dari Tius, dari Mas Farid, boleh sambil bantu saya untuk catat juga ya nanti, karena kita di akhir acara juga akan announce nih untuk yang beruntung dapat nanti voucher GoPay 100.000 dan juga ada ya buku limited edition nih dari Pak Calvin yang nulis untuk nanti bisa teman-teman ini juga dapatkan gitu sebagai yang nanti pertanyaan terbaik. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan bagus nih. Bagaimana cara membuat bumbu gado-gado Boplo sehingga bisa bertahan lama dan bisa menjadi inovasi? Boleh dia jawab dulu itu dari ini ya, dari Kak Tri ya, Kak Tri Mulyono. Ya. Jadi kita melakukan yang namanya percobaan-percobaan dengan membuat sebuah produk. Bumbu gado-gado itu dibikin aja percobaan-percobaan. Ini kuat berapa lama, kita taruh, kita cicipin. Karena waktu itu kita udah pernah mau diuji di LIPI ya. Cuman waktu itu kan ada proses
masih dalam suasana pandemi ya, sehingga mereka tidak mau bertemu muka gitu loh. Jadi kita lakukan proses percobaan. Berapa kali kita cobain, kemudian kita menambahkan bumbu sehingga pas gitu loh. Terus juga kita memakai alat-alat yang bisa memperpanjang masa daya tahan dari bumbu tersebut. Sehingga customer yang mencoba, kalau kita terlalu cepat kan expired-nya agak menyulitkan mereka ya. Bayangkan bumbu saya sampai ke Australia, ke Finlandia dan segala macam, itu kan kalau tidak dibarengi dengan suatu proses penelitian sehingga bumbu tersebut bisa tahan lama, itu udah kebuang semua itu loh, belum sampai ke lokasi sudah kebuang semua gitu. Jadi ya harus lakukan percobaan, harus memikirkan apa sih nilai tambahnya. Oh iya, kalau bumbu yang beredar di luar sana suka banyak minyaknya, maka kita bikin di spinner, minyaknya ditarik, kemudian kita pakai aluminium foil sehingga bisa membuat bumbu itu tahan daripada sinar matahari. Kalau di display itu akan lebih menarik dengan menggunakan standing pots. Maka hal-hal tersebut membuat yang pertama adalah kemasan kita harus menarik dulu, karena kita kan baru masuk nih kemarin itu. Iya. Sedangkan bumbu-bumbu lain udah ada, sehingga ketika bumbu udah ada itu akan menimbulkan daya tarik kalau kita menarik produk kemasannya dalam displaynya. Mungkin balik lagi ke branding ya Pak ya jadinya ya. Iya. Oke. Semoga menjawab ya. Untuk Katri nih, naik bumbu dari berapa? Nah ini mungkin ada pertanyaan dua ya. 2 tahun. Terima kasih Pak Alvin. Ya sama-sama. Iya sama-sama Pak Tri Mulyono. Nah masih ada lagi nih bagaimana teman-teman antusias. Bagaimana cara mentraining karyawan secara tepat sementara saya belum memiliki pengalaman? Cara mentraining karyawan itu kalau saya lebih suka pada pendekatan personal ya. Saya lebih memilih orang-orang itu melihat mereka punya karakter ya. Sehingga kita jadi ketika kita sudah mengetahui karakter mereka, maka kita bisa gampang mempengaruhinya, apa yang mendasari dia, motivasi dia untuk bekerja, ada juga motivasinya untuk membiayai kehidupan mereka, dan ada juga yang motivasinya untuk mencari pengalaman, usahakan untuk melakukan pendekatan personal kalau saya sih. Jadi sehingga kita bisa tahu ke mereka. Memang training juga maksudnya training dibutuhkan, tapi kalau karyawan kita, Lavinia, lebih banyak mencari kenyamanan di dalam bekerja. Jadi unsur materi itu atau unsur gaji itu nggak terlalu menjadikan nomor 1. Jadi mereka lebih senang bekerja di Garuda 20 karena apa? Karena kekeluargaan, karena tidak ada jarak antara owner dengan karyawan, karena kita selalu bisa merangkul mereka, memberikan mereka motivasi. Kalau buat saya dengan karyawan tidak ada jarak, saya selalu berdiskusi sama mereka. Kadang-kadang percakapan kita juga bisa diselingi dengan sedikit gurauan, sedikit candaan, karena memang saya juga pada prinsipnya nggak kepingin karyawan ketemu saya tuh kayak kaku gitu loh, kayak takut gitu loh. Tapi saya lebih senang membangun hubungan personal approach itu bisa bagus gitu. Jadi pada prinsipnya kita bisa memaintain tingkat bertahan dari karyawan, karena karyawan itu di Garuda juga ada yang 35 tahun bekerja, 20 tahun, 15 tahun. Karena biaya, balik lagi ya Lavinia, biaya untuk menghasilkan satu karyawan baru itu pasti jauh lebih mahal ketimbang kita memakai yang sudah loyal. Jadi diberikan training, dicukupilah kebutuhannya lah. Walaupun memang nggak terlalu sampai kebutuhan yang besar-besar diberikan tapi kita berusaha semampu kita, semampu dari perusahaan kita. Demikian Lavinia. Oke, nah ini pas banget nih ngomong-ngomong soal karyawan training, ini juga memang nanti kan kita ada sesi untuk kalau lanjut ke bicara kedua kita dari Altius. Nah Altius tuh saya ini sedikit dulu ya, mungkin kayak saya brief sedikit gitu, kasih bocoran dikit. Altius
di sana tuh mereka software juga hubungan yang memang bisa mengequip atau memfasilitasi untuk kebutuhan karyawan gitu, dari absensi, dari dan lain-lainnya juga, pokoknya bahkan sampai keuangan. Jadi itu bisa salah satu juga yang bisa platform yang bagus juga ya untuk mensupport bisnis. Nah, oke, next nanti lanjutnya sih akan dibahas dari Altius langsung ya, untuk tadi saya kasih sneak peek-nya dulu aja nih. Next pertanyaan dari Kak ini Mas Ari nih, Pak Calvin, dari Kak Adityama. Ketika Gado-Gado Botplo memutuskan untuk stand alone, apakah ada kriteria utama pemilihan lokasi seperti penempatan area, harus pulang, calon customer, traffic, atau batasan jarak radius dari toko, dari resto ke sampai ke area lokasi pemukiman padat penduduk harus di sekian kilometer kah? Mengingat sekarang kan banyak aplikasi online seperti GoFood, ya agregator lain ya, Grab dan lain-lain. Boleh langsung Pak Calvin? Ya, itu yang poin-poin yang disebutkan itu harus dilakukan dan dilakukan survei yang mendalam ya, nggak sembarangan buka. Salah satunya adalah jarak satu outlet dengan outlet yang lain, terus strategis atau tidak, lalu kita itu lokasi tersebut itu berada di daerah mana, apakah perumahan ataukah perkantoran. Tentunya treatment atau perlakuan kita kepada kedua jenis customer tersebut kan akan berbeda satu sama lain. Terus lalu kita bisa lihat apakah dilewati oleh kendaraan, banyak kendaraan yang bisa lewat, itu juga perlu disurvei. Semua itu perlu sekali untuk disurvei tadi. Ya, ini penting banget ini. Jaraknya juga. Nah, kalau online kan mereka pasti lebih cenderung untuk menentukan titik lokasi kita yang strategis. Ya. Kalau di online ya. Ini semuanya harus diputuskan, harus dipikirkan dan disurvei ya. Siap. Thank you untuk pertanyaannya dari Thank you Kak Adityama Sudiro. Nah ini juga mungkin mirip ya dari Kak Muhammad Fajar Maulana. Jadi sebenarnya dijawab nih gimana cara menentukan bisnis yang tepat di satu daerah. Karena tadi juga sama ya gitu, lokasi apa faktor-faktor yang ditentukan seperti gimana trafficnya, terus juga kita lihat juga demografis di sana gitu. Jadi mungkin mirip ya pertanyaannya, sudah dijawab juga. Lalu, nah ini mungkin kita yang terakhir nih ya, kata keterbatasan waktu. Ini dari Kak Anan Devinika Muhammad Habibi. Selamat siang, mengenai kerjasama antar pengusaha dengan pengusaha lainnya. Apakah ada contoh untuk kerjasama mungkin dapat pengusaha yang usahanya dapat berlanjut sampai sukses? Nah ini mungkin kolaborasi ya Pak Calvin, yang tadi sempat dibahas juga ya di waktu presentasi. Gimana pertanyaannya? Aku kurang nangkep. Jadi kalau ada kerjasama dengan pengusaha, maksudnya kerjasama yang membuat sukses gitu antara pengusaha, apakah itu ada contoh-contohnya gitu sampai yang bisa berlanjut sampai sukses? Oh iya, itu banyak contoh sih. Jadi usahakan kita selalu menjadi orang yang selalu bisa dihubungin ya kalau menurut saya ya. Jadi kita punya nomor handphone yang dihubungin, kemudian jadi orang bisa mudah menghubungi kita. Kemudian kita juga bisa selalu, pada prinsipnya kalau saya ya, selalu bisa menjadi orang yang bisa selalu menolong orang lain, membuat orang lain win juga. Itu baru kita bisa agak freeze ya, dari Pak Calvin. Ya, agak keputus. Oke, mungkin nanti bisa dilanjutkan aja ya dari pertanyaannya dari Kak Ananda Pinka Muhammad Habibi. Tidak masalah. Di chat, nanti lalu chat atau bisa lalui WhatsApp ya, karena lagi kayaknya koneksi internetnya lagi terganggu nih. Oke, semuanya thank you semuanya yang udah beri pertanyaan juga, dan juga dari Pak Calvin yang udah bantu menjawab. Nah, nanti untuk pertanyaan yang baik juga akan kita announce, kita akan umumkan di akhir acara. Jadi jangan leave dulu nih teman-teman, karena kita masih ada setelah ini sesi yang seru juga nih dari Altius, sesi sharing. Sebelum kita dengarkan sharing dari tim Altius, kita mau muterin video dulu ya, tentang company profile dari Altius dan juga dari Siap Academy gitu. Sebenarnya saya juga dari Siap Academy, apa sih yang kita lakukan nanti akan bisa dilihat di
short video yang akan diputarkan sebentar lagi. Silakan dimulai.
salah motong juga. Salah motong. Thank you, Mr. Calvin. You are welcome, kids. Bu Levi masih mute. Halo, ya. Oke. Tadi sudah kita sama-sama ya sedikit video profile, company profile dari Altius, Chef Academy, dan juga ada beberapa aktivitas dari Gado-Gado Boplo juga. Nanti untuk lengkapnya juga bisa teman-teman juga bisa follow sosial media dari masing-masing dari Altius People, dari Chef Academy, sudah semuanya dituliskan di kolom chat ya, sudah kita share. Oke, kita langsung masuk aja. Next untuk pembicara kedua kita nih yang nggak kalah serunya juga, yang tentunya juga masih ini untuk yang tadi platform support, untuk gimana sih supaya bisnis ini makin kita tanpa franchise tapi bisa gitu untuk autopilot atau bisa berjalan dengan minim sekali untuk operasionalnya. Langsung kita sambut dari senior consultant IT dari Altius People, Mas Irwan. Ya, beliau adalah IT senior IT consultant di Altius People ya, selama kurang lebih sudah 11 tahun. Wah, jadi udah cukup expert sekali nih di bidangnya. Iya. Lalu juga pernah bekerja di PT Internusa Tribuana Citra Multifinance sama kurang lebih 10 tahun juga. Jadi udah 20 tahun nih pengalamannya ya. Udah ini memang sudah apa ya, IT jadi mendarah daging mungkin ya nih ya Mas Irwan nih. Iya benar. Nah, sekarang posisi terakhir di Head of IT. Nah sekarang jadi di Altius ini langsung beliau waktu dan tempat silakan untuk bisa sharing ya tentang gimana Altius bisa membantu para teman-teman entrepreneur atau terutama di sini yang di F&B industry untuk supaya bisnisnya ini bisa autopilot itu atau membantu di operasionalnya. Silakan. Oke, thank you Bu Lavinia ya. Oke, saya langsung share aja. Oke, kelihatan ya? Ya, udah kelihatan, Pak. Siap. Nah, masih semangat semua ya, Bapak Ibu ya. Di sini kita melanjutkan pembicaraan yang tadi. Jadi di sini lebih ke supporting untuk autopilot ya. Nah, di sini kita tahu juga bisnis autopilot itu adalah usaha yang tetap bisa dijalankan dengan seminim mungkin ya kehadiran pemilik bisnis. Jadi pemilik bisnis itu nggak selalu harus hadir di lokasi gitu ya. Jadi pemilik bisnis bisa berada di mana aja, tetapi dapat dikontrol seluruhnya gitu. Jadi untuk persiapan sistem bisnis autopilot itu sendiri biasanya dilakukan dengan banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan. Kemudian ada banyak yang harus dipersiapkan mulai dari segi prinsip finansialnya, sumber daya manusianya, manajemen waktu dan lainnya. Nah, jadi di sini Altius itu lebih membantu dari sumber daya manusia dan manajemen waktunya. Jadi di sini Altius dapat membantu mensupport dari sisi gimana sih nanti untuk mengatur kehadiran waktu pegawai gitu ya. Dari sisi sebenarnya saya sebagai pemilik bisnis kan punya banyak cabang gitu, punya banyak outlet. Gimana sih saya bisa mengontrol mereka secara real time gitu. Kalau kita masih menggunakan mesin ceklok kan kita masih memantau oh ternyata ini pegawai baru hadir nih. Kemudian kita nggak bisa secara real time mengetahui pegawai itu hadirnya tepat waktu atau enggak. Kita taunya itu setelah nanti misalkan ada laporan dari misalkan ada manajer atau SPV dari outlet itu gitu ya. Jadi setelah diekspor datanya baru diberikan ke
pemilik bisnis, baru pemilik bisnis tahu bahwasannya pegawainya itu banyak yang telat atau apa gitu. Kemudian gimana cara menghitung gaji pegawai secara real time. Nah, kalau misalkan kita sudah autopilot gitu ya, kita kan nggak bisa juga misalkan kita menunggu data dari outlet-outlet kita kumpulin datanya, setelah kita kumpulin datanya, baru kita proses gaji pegawainya. Nah, itu kan bisa memakan waktu yang cukup lama gitu ya. Kita bisa memakan waktu cukup lama karena data-data yang kita butuhkan itu enggak secara real time kita langsung terima gitu. Kita harus menunggu lagi hasil olah data dari masing-masing outlet. Jadi masing-masing outlet olah datanya, tarik absensinya, kemudian ada data-data lain, baru dikumpulkan ke satu tempat, kemudian dikirim ke satu tempat gitu, ke pusat atau gimana, kemudian dilaporkan ke pemilik bisnis. Nah, itu kan membutuhkan waktu yang lama yang tidak bisa real time. Kemudian satu hal lagi, apakah pegawai bekerja secara efektif jika saya tidak hadir setiap waktu? Nah, ini bisa terjadi pemikiran juga ya dari pemilik bisnis. Karena kita nggak selamanya stay di sana terus gitu. Kalau outlet kita cuma satu, is okay ya. Kalau outlet kita cuma satu, kita selalu stay di sana, nggak masalah. Tapi kalau outlet kita udah banyak, nah itu kita pastinya nggak bisa dalam satu hari itu hadir di setiap outlet kita gitu ya. Kita pastinya itu hadirnya itu pertama ini saya hadir di outlet yang pertama gitu. Kemudian besok saya bisa hadir di outlet yang kedua, seperti itu. Nah, untuk SDM ini, administrasi sumber daya manusia dan manajemen waktu, itu biasanya banyak problem dan impact-nya gitu. Jadi untuk menjalankan bisnis autopilot itu jika kita jauh dari outlet atau kita tidak selalu stay di lokasi atau yang lainnya, nah itu biasanya problem yang terjadi itu proses pengerjaan administrasi kepersonaliaan. Jadi misalkan ada pegawai yang absen, ada yang izin, nah itu bisa prosesnya jadi lama gitu ya. Karena kan pengajuannya itu tidak bisa langsung diketahui oleh pemilik bisnis, yang tahu itu pemimpin atau manajer yang ada di outlet itu gitu. Kemudian nanti impact-nya apa? Itu impact-nya jadi pekerjaan administrasi itu bisa saja tidak terintegrasi. Jadi sering terjadinya klarifikasi. Klarifikasi itu misalkan pegawai ini sebenarnya hadir gitu ya, ternyata terjadi miskomunikasi atau gimana, atau dokumennya salah, jadi dianggap sebagai absen padahal hadir gitu. Kemudian data SR, kemudian problem berikutnya itu data SR tidak tersedia dengan rapi gitu. Kemudian impact-nya apa? Impact-nya itu kalau tidak rapi itu bisa aja ketika saya pemilik bisnis, misalkan pemilik bisnis itu menginginkan tolong dong kirim laporan-laporan aktivitas pegawai kita, hasilnya gimana dalam satu waktu itu, kita nggak bisa langsung memberikan data hasil pegawai itu ya, kehadiran pegawai, data gaji pegawai, nah itu nggak bisa langsung diberikan ke pemilik bisnis, melainkan itu mau nunggu dulu gitu, nunggu dulu dikumpulkan dari setiap outlet dulu, digabung jadi satu, diolah, biasanya pakai Excel gitu ya, di VLOOKUP, olah, setelah selesai terbentuk, baru nanti dikirimkan ke pemilik bisnis. Nah, itu cukup memakan waktu ya, jadi nggak bisa real time gitu. Itu akan mengganggu proses autopilotnya. Kemudian problem berikutnya itu proses pengajuan lembur, cuti, itu dilakukan secara manual. Jadi kalau manual itu kan bisa aja tidak tercatat ya. Kalau secara manual bisa aja tidak tercatat atau miskomunikasi gitu ya. Kemudian bisa aja pengajuan cutinya itu by kertas gitu. Kalau kertas yang kita lihat itu biasanya kalau dihitung secara pengajuan itu cost untuk cetak kertas itu nggak kelihatan ya. Tapi kalau dikumpulkan dalam 1 tahun, nah itu cost-nya lumayan besar. Jadi impact-nya itu kalau misalkan semuanya pengajuan secara manual itu riwayat permintaan lembur dan pengajuan cuti tidak tercatat dengan baik seperti yang saya katakan tadi. Kalau dia manual bisa aja diletakin entah di mana gitu, bisa aja di file yang berbeda, di folder yang berbeda. Jadi
ketika kita mau sortir kembali, mau melihat kembali pegawai-pegawai yang ada mengajukan cuti, lembur gitu, kita mau bongkar-bongkar lagi data kita ya gitu ya. Kemudian problem berikutnya itu sikap dan keterampilan karyawan tidak bertambah. Iya, ini karena kalau dibarengi dengan yang namanya manual tanpa adanya dengan teknologi gitu ya. Nah, ini sikap dari pegawai kita ya nggak akan berkembang dan berpikir seperti yang konvensional manual gitulah. Jadi nggak ada perkembangan apakah bisa mempercepat proses atau enggak gitu. Jadi impact-nya itu bisa aja tertundanya proses penggajian karyawan dan terhambatnya kinerja dari pegawai. Kemudian berikutnya itu, nah di sini kita ada Altius People Foundation ya. Jadi Altius People Foundation ini merupakan satu aplikasi yang berbasis cloud ya, yang mendapat digunakan untuk mendukung administrasi kepegawaian. Jadi di Haris ini dapat digunakan sebagai supporting untuk kebutuhan bisnis autopilot. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Altius Foundation ini, kita dalam satu tempat ke tempat lain itu kita bisa kontrol secara langsung ya. Jadi pegawai kita itu bisa menggunakan aplikasi mobile, bisa menggunakan aplikasi web, begitu mereka melakukan absensi, cuti, kehadiran. Nah, itu dari sisi pemilik bisnis langsung bisa mengetahui kehadiran dari pegawai. Nah, ini beberapa gambaran yang ada di Altius ya. Jadi tadi sempat tercantum di poin 7 tadi dari Pak Calvin ya. Nah, itu pegawai yang kompeten ya, pegawai yang kompeten. Nah, di sini kita ada menyediakan satu fitur proses rekrutmen dan hiring. Kemudian ada virtual assessment center. Jadi di sini kita bisa proses permintaan tenaga kerja secara terstruktur ya. Kemudian ada virtual assessment center, itu kita bisa memberikan tes kepada pegawai, apakah pegawai itu mampu atau tidak, dan lain-lain. Kemudian di sini ada absensi karyawan, ya seperti biasa, bisa absensi melalui aplikasi mobile secara langsung. Kemudian ada perhitungan cuti, jadi nggak perlu repot lagi dari pemilik bisnis untuk melakukan perhitungan cuti, bisa secara langsung dari aplikasi mobile-nya. Kemudian di sini kita ada aplikasi mobile. Nah, ini aplikasi mobile kita yang bisa dipakai di Android dan iOS ya. Jadi bisa dipakai di mana aja gitu. Kemudian di sini ada sistem belajar online. Nah, ini salah satu fitur penting juga ya untuk autopilot, di mana pegawai-pegawai kita itu harus diberikan pembelajaran-pembelajaran agar dapat menambah wawasannya gitu. Jadi di sini kita terintegrasi dengan sistem pembelajaran online 24/7, artinya setiap jam, setiap waktu itu bisa diakses oleh karyawan-karyawan kita dan itu free. Jadi kalau misalkan kita punya karyawan gitu, kita punya karyawan itu di bagian misalkan di bagian kokinya gitu ya. Nah, di bagian kokinya kemudian karyawan tersebut ingin mencari tahu gimana sih buat resep baru kayak gado-gado tadi, gimana sih buat gado-gado yang benar. Nah, itu bisa dicari juga di sistem pembelajaran online tersebut. Jadi pembelajaran online di sini sebenarnya nggak hanya untuk belajar-belajar terkait apa ya, belajar-belajar bisnis yang lain juga ada gitu. Kemudian di sini database karyawan selanjutnya. Database karyawan itu lebih ke data karyawannya. Kalau misalkan kita di manual itu biasanya kita simpan di data Excel, kita tampung data karyawan ini, nomor induk pegawainya apa, namanya siapa. Nanti kalau misalkan penggajian pakai nomor rekening, kita cek lagi di database karyawan, nomor rekeningnya berapa. Nah, kalau secara Altius itu kita sudah tergabung secara sistematis. Jadi pemilik bisnis itu walaupun outletnya ada banyak, ada 100 bahkan ribuan, itu kita bisa fokus ke satu Altius aja. Kita bisa melihat dari satu aplikasi Altius untuk outlet-outlet kita. Kemudian di sini ada automatic ID generator. Automatic ID generator ini lebih ke ID-nya si pegawai ya. Kalau misalkan di KTP itu ada nomor induk
nomor kartu penduduk ya, kartu penduduk nomor NIP biasanya ya. Nah, kalau di sini kita bentuk ID pegawainya secara otomatis. Jadi dari sisi administrasi itu nggak perlu lagi repot-repot menghafal nomor induk pegawai kita saat ini sudah berapa. Next ini kalau masuk pegawai baru ini kita harus pakai nomor berapa, itu nggak perlu dipikirin lagi karena dari Altis sendiri secara otomatis akan membentuknya. Kemudian sistem penggajian. Nah, sistem penggajian ini di Altis itu sudah mempermudah pemilik bisnis ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan manual, kita ada 100 pegawai. Nah, kalau manual itu kan kita kirimnya bisa aja satu persatu ke pegawai gitu ya. Kita kirim satu-satu pegawai. Misalkan ada pegawai si Budi, si Andi. Nah, itu kita transfer satu persatu ke mereka. Nah, itu kalau ratusan sampai ribuan nggak mungkin ya kita pakai satu persatu. Kemudian ada konsep lagi yang menggunakan bisnis gitu ya, payroll bisnis. Nah, biasanya itu kita pakai format, kemudian kita upload ke bisnisnya, kemudian kita kirimkan ke banknya, kemudian nanti ada proses approval dan lain-lain. Nah, biasanya kalau bisnis-bisnis yang UMKM, nah itu kan biasanya karena pegawainya sedikit gitu, pegawainya sedikit, nggak sampai ribuan, 50-an atau gimana. Nah, itu biasanya nggak banyak yang menggunakan payroll bisnis. Jadi lebih banyak menggunakan sistem transfer satu persatu. Jadi di Altius ini kita bantu. Jadi si pemilik bisnis ini nggak perlu melakukan transfer satu persatu ke pegawai dan nggak perlu lagi berhubungan dengan bank lagi gitu. Jadi melalui Altius nanti dari Altius akan mengkalkulasi total seluruh gaji pegawai. Kemudian dari sisi pemilik bisnis tinggal melakukan sekali transfer saja, kemudian nanti dari Altius otomatis akan mempublish ke seluruh pegawainya. Jadi di sini pemilik bisnis akan dipermudahkan gitu, nggak perlu satu-satu, nggak perlu mikirin kita mau buka bank apa, nggak perlu mikirin lagi pegawai kita harus rekening bank apa gitu, harus semuanya sama rekeningnya, harus banknya sama semuanya. Nah, itu nggak perlu lagi karena di Altis itu dibebaskan ya, bisa mau pakai rekening bank digital yang selama ini sudah ramai ya, mau pakai bank Arto, mau pakai bank Neo, itu semuanya bisa di Altius. Kemudian perhitungan lembur. Nah, kalau perhitungan lembur ini bisa secara otomatis dilakukan perhitungan dari Altius sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi dari administrasi sendiri, SDM, itu nggak perlu lagi repot-repot melakukan perhitungan lembur. Jadi begitu ada pengajuan lembur dan sudah dilakukan oleh pegawai, nah itu akan secara otomatis dikalkulasi gitu. Dan otomatis terhitung di proses penggajiannya gitu ya. Kemudian perhitungan pajak dan BPJS. Nah, kalau ada salary, biasanya ada gaji, pastinya akan dihitung perpajakannya. Kemudian ada perhitungan BPJS-nya kalau memang didaftarkan BPJS-nya. Jadi di sini juga akan secara otomatis dibantu hitung oleh Altius. Jadi dari sisi SR itu tidak perlu lagi repot-repot memikirkan atau melakukan gimana sih cara proses hitungnya, seperti itu. Kemudian sistem reimbursement ya. Sistem reimbursement ini biasanya dipakai untuk suatu klaim gitu ya. Kalau misalkan pegawai kita ingin klaim medical nih, ada melakukan pengobatan, klaim pengobatan. Nah, itu dari aplikasi Altius itu bisa diajukan secara langsung melalui aplikasi. Jadi dari aplikasi itu juga bisa dilanjutkan dengan proses approval. Jadi nggak bisa langsung begitu mengajukan reimburse langsung klaim, nggak bisa. Tetap dilakukan approval sampai ke finance, nanti dari sisi finance yang melakukan proses klaim, seperti itu. Nah, ini beberapa fitur ya yang ada di Altius, seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan yang ada di Altius. Jadi di sini akan kelihatan dashboard ya. Kita bisa tahu total pegawai kita berapa, pegawai pria ada berapa, pegawai wanita ada berapa, pegawai kontrak ada berapa. Di situ juga ada ketentuannya atau setting terkait perhitungan payroll-nya.
Selain itu di aplikasi Altius juga sudah terintegrasi juga dengan Accurate ya, Accurate. Jadi untuk terkait keuangan itu bisa diintegrasikan dengan Altius ini. Jadi istilahnya kalau kita sudah menggunakan Altius dan kita sudah punya Accurate, untuk proses penggajian itu nggak perlu nginput 2 kali. Jadi kita proses aja di Altius secara otomatis akan masuk juga ke aplikasi Accurate. Kemudian yang ini adalah learning platform ya, yang tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jadi di sini setiap pegawai yang ingin belajar lebih itu bisa memanfaatkan learning platform ini untuk menambah wawasan dari pegawai seperti itu. Nah, mungkin masih ada waktu nggak ya, Bu Lavina? Boleh. 5 menit sih bisa sih, Pak. 5 menit, Mas, oke. Kalau 5 menit mungkin saya akan demokan sedikit mobile-nya aja ya. Jadi teman-teman semuanya bisa lihat. Nah, nanti mungkin kalau misalkan mau lebih dalam lagi, lebih dalam terkait Altius itu bisa hubungin kita juga. Nanti dari tim kita akan infokan kontaknya Altius untuk demo yang lebih dalam lagi. Oke. Ya, Nah, ini saya demokan sedikit terkait aplikasi Altius ya. Jadi ini adalah aplikasi mobile-nya. Jadi di aplikasi mobile itu bisa kelihatan semua fitur-fiturnya dan ini fitur-fitur yang dapat digunakan oleh pegawai. Jadi di sini kita ada kelihatan fitur absensi. Nah, absensi ini ada 2 jenis, absensi masuk dan scan masuk. Jadi kedua fitur ini sama ya fungsinya, cuman nanti perbedaannya di QR aja. Kalau untuk absen masuk ini si pegawai pastinya diminta untuk absen gitu ya, diminta untuk absen. Nanti di sini akan muncul titik koordinatnya dan ini ikonnya akan berubah jadi hijau untuk mengambil titik koordinat. Kemudian di sini akan diminta foto dari pegawainya. Setelah dia foto, bisa dilanjutkan dengan proses absensi. Nah, ini kan kelihatannya simpel aja ya. Bisa aja terjadi, ini pegawai kita absennya bisa di mana aja gitu. Nah, dari Altius itu sebenarnya bisa melakukan log jarak. Jadi kalau misalkan jarak kantor kita itu ada di mana gitu, kita udah atur. Kemudian kita minta pegawai itu absennya itu hanya 10 meter dari titik outlet kita, nggak boleh lebih dari 10 meter dari titik outlet kita. Nah, itu bisa. Jadi kita bisa atur seperti itu. Nah, apa bedanya dengan scan masuk? Nah, kalau scan masuk ini setiap outlet kita itu kita bisa sediakan QR. Jadi setiap pegawai itu bisa melakukan absen itu melalui QR-nya. Nggak usah lagi menggunakan absen masuk ini, tapi melalui scan QR-nya. Jadi suatu saat, misalkan pegawai kita itu kita ada 2 outlet nih, kita ada 2 outlet, kemudian outlet yang pertama ini ternyata ada pegawai yang nggak masuk gitu ya. Kemudian outlet yang kedua ini bisa dipinjamkan pegawainya ke outlet yang pertama. Nah, jadi pegawai yang di outlet kedua ini bisa langsung scan di outlet yang pertama dengan menghitung jarak yang ada di outlet pertama. Kalau kita pakai yang ini itu tidak bisa. Jadi kalau yang ini bebas di mana aja bisa melakukan scan selama berada di outlet itu dan jaraknya sudah ditentukan seperti itu. Kemudian di sini pegawai juga bisa melakukan izin absen ya. Izin absennya ya seperti ini. Nah, setiap izin yang diinput itu wajib melalui approval persetujuan dari atasan mereka sendiri. Kemudian di sini ada input penggajian cuti. Ini standar ya, ada cuti reguler dan ada cuti khususnya. Kemudian dari sisi pegawai bisa lihat juga jatah cuti untuk cuti-cuti khusus itu boleh diambil, sekali ambil itu berapa, itu bisa dilihat juga. Kemudian tipe-tipe cutinya ini juga ada, ini bebas. Nah, setiap pengajuan ini juga wajib dilakukan approval ya, persetujuan dari atasan langsungnya. Kemudian di sini ada klaim yang tadi ya, jadi klaim ini bisa di-input juga dari sini. Jadi nggak perlu lagi serahkan kwitansinya dulu, baru diproses klaim, nggak perlu. Kita bisa melalui aplikasi, kita input dulu, kita upload, kemudian sampai ke dari sisi finance-nya proses, kemudian fisiknya mau menyusul, itu bisa dari sini.
Nah, kemudian dari ini izin keluar mungkin jarang dipakai ya. Izin keluar ini fungsinya itu lebih ke di jam kerja, misalkan jam kerja saya itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore, kemudian saya jam 2 itu mau izin keluar. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur ini tujuannya untuk melapor ke atasan kita bahwasanya kita ada keluar dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian balik lagi dan kemudian scan pulang seperti itu. Kemudian lembur ya, lembur ini simpel aja, bisa dijadikan sebagai diuangkan atau dijadikan sebagai saldo cuti. Nah ini kalau diuangkan itu bisa fleksibel ya, bisa otomatis dihitung oleh Altius ataupun dihitung sendiri oleh SR-nya seperti itu. Kemudian di sini dinas mungkin jarang dipakai ya kalau untuk autopilot ya. Nah ini dinas untuk record aja sih. Untuk record pegawai kita itu ada yang dinas keluar kota atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan outlet kita itu ada yang di luar kota, kemudian satu pegawai yang dari outlet kita yang di sini itu akan didinaskan ke outlet kita yang di luar kota untuk training misalkan. Nah itu kita bisa menggunakan fitur pengajuan dinas. Di sini kita bisa merecord pegawai-pegawai kita yang udah jalan dinas itu siapa-siapa aja, seperti itu. Kemudian di sini ada kunjungan, ini lebih ke visit ya, ke visit. Ini biasanya ke tim sales gitu. Kalau kita punya tim sales, kita ingin tim sales kita itu mengunjungi klien-klien kita yang ada di Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan lain-lain gitu ya. Kita bisa tentukan di sini. Jadi di sini kita bisa mengetahui si sales ini mengunjungi klien kita itu mulainya jam berapa gitu ya. Mulainya jam berapa, selesainya jam berapa, hasilnya apa. Nah, itu kita bisa menggunakan fitur dari kunjungan ini. Kemudian di sini ada kalender ya. Kalender ini lebih ke melihat dalam waktu 1 bulan ini atau dalam 1 tahun ini pegawai yang sering izin itu siapa sih, yang sering absen itu siapa sih. Nah, itu nanti akan kelihatan di sini data-data pegawainya, seperti itu. Kemudian yang satu lagi ini yang biasanya diharapkan yang akhir bulan ya, akhir bulan itu yang sangat diharapkan. Jadi di sini kita bisa sediakan satu slip gaji. Jadi pegawai itu nggak perlu lagi minta slip gaji itu ke adminnya ya, nggak perlu minta slip gaji ke admin, cukup buka sendiri dari aplikasi Altius. Jadi nanti di sini kelihatan semua komponen-komponen gaji yang diperoleh oleh pegawai itu apa-apa aja. Nah, jadi ketika kita butuh slip gaji untuk mengurus sesuatu, itu kita bisa langsung download dari aplikasi ini juga. Jadi nggak perlu lagi ke admin SR-nya, seperti itu. Nah, kemudian ini ada fitur yang tadi ya. Jadi kalau misalkan pegawai-pegawai kita itu ada yang ingin niat belajarnya tinggi, nah itu kita bisa dari pegawai itu bisa menggunakan sih. Jadi pegawai bisa diikutin oleh pegawai itu nggak hanya diikutin selesai, kemudian dari admin atau dari pemilik bisnis nggak tahu ini pegawai kita ada ikut pembelajaran ini nih. Nah, nggak seperti itu ya. Jadi di Altius itu setiap pembelajaran yang diikuti itu semuanya terrecord di Altius. Jadi kita bisa tahu pegawai si Budi, si Rudi, si Andi itu semuanya kita bisa lihat mereka ada ikuti pembelajaran nggak di sini dan pembelajarannya mereka ikutin itu apa-apa aja berhubungan nggak dengan kerjaannya. Nah, itu kita bisa record semua dan kita bisa ketahui semua. Kemudian di sini ada pengumuman, jadi di sini pengumuman kalau misalkan dari pusat itu ada informasi gitu ya, ada informasi, nah itu tinggal diposting aja dari pusat. Jadi setiap pegawai itu bisa melihat semua pengumuman yang sudah diinformasikan dari pusat seperti itu. Kemudian di sini ada pegawai, kita bisa melihat data-data pegawai kita. Kemudian di sini ada pesan, ini terkait approval, jadi setiap pengajuan itu bisa di-approve langsung dari aplikasi mobile. Kita nggak perlu tunggu dokumennya, kita teken lagi, tanda tangan, nggak perlu lagi. Kita menggunakan digitalisasi. Kemudian di sini ada data-data pegawainya. Jadi data-data pegawai ini bisa dilihat, kemudian info penggajiannya juga bisa dilihat. Mungkin ini sekilas dari demo saya. Kalau ada pertanyaan, silakan.
saya kembalikan ke Bu Lavinia. Ya, thank you so much. Terima kasih Mas Irwan untuk sharingnya ya. Ini Tius Iya, bisa meng-cut down berapa banyak ini ya, berapa banyak tenaga kerja nih dengan cuma satu aplikasi Altius aja. nggak Bayangin di-cut aja lah, dari nggak sampai di-cut, Bu. finance juga bisa gitu ya, bukan untuk kayak dari HR aja, sampai Iya. finance, sampai ngitung pajak, itu semuanya tinggal satu aplikasi itu. Jadi ini benar-benar untuk operasional sih, ya ini yang bisa dibilang justru yang membantu supaya bisnis itu nggak perlu gitu kita sistem franchise yang memang mungkin yang kita juga awam yang bingung dengan platform ini semua juga jadi dimudahkan ya semua sistemnya. Benar. Gitu. Oke, langsung aja kita buka yang kalau ada yang mau bertanya, boleh di kolom chat atau langsung raise hand atau langsung mau ngomong juga unmute untuk speakernya boleh. Silakan. Ada teman-teman yang mau bertanya? Mungkin nanti kalau teman-teman ada mau demo lebih lanjut, boleh di-infoin aja ke tim kita ya. Ke Bu Leviana juga boleh, ke Om Ya, Farid juga boleh. Di chat juga udah ini ya, udah di-share gitu untuk kontaknya iya. di Mas Farid. Untuk dari Atius, semua juga dari Gandong Boplo. Ada mungkin ini dari teman-teman yang mau nanya tentang Atius lagi atau malah nanti mau langsung request untuk demo aja, belum jelas juga boleh. Silakan, kita tunggu ada yang mau tanya. Ini kalau di kolom chat belum ada ini sih ya, belum ada yang masuk nih pertanyaan. Mungkin agak bingung ya Bu Leviana ya. Karena tentang ini ya tag banget nih ya. Oh ada Iya, nih benar. dari Kak Erin nih ya. Kak Erin, apakah untuk penggunaan Altius ada beberapa biaya? Nah, untuk pricing-nya nih, Pak Mas Irwan, atau Pak Awi juga ya, Kalau untuk pricing mungkin dari Pak Awi boleh jelaskan ya, Pak Awi ya. Boleh Pak Awi? Ya, belum unmute katanya. Unmute ya. Sorry. Jadi untuk saya coba bantu jawab. Terima kasih Mas Irwan dan Bu Lavinia. Bu Erin terkait untuk biaya penggunaan aplikasi ini, kita sistemnya adalah per user ya, per user dan kontraknya mau berapa bulan seperti itu sih. Jadi kelebihannya kami adalah nanti UMKM atau UKM itu tinggal memakai aja, jadi tidak perlu memikirkan servernya harus gimana, terus perawatannya seperti apa, teknisnya harus gimana, itu nggak perlu lah gitu. Jadi saya kembali ke biaya tadi, biayanya adalah per usernya kali kontraknya mau berapa bulan, seperti itu aja sih. Kalau mengenai biaya, kami tergantung jumlah usernya juga sih. Tapi kalau kita untuk pelaku UMKM kita akan berikan harga khusus karena memang kita sangat concern sekali untuk membantu UMKM ini untuk masuk digital lah gitu, seperti itu sih Bu Lavinia dan Pak Irwan. Mungkin nanti best price-nya Bu Erin Design ya, Nah itu bisa langsung ke Mas Awi deh. Kita bisa berikan best price-nya ya, Mas Awi ya. Bisa. Sangat bisa sekali. Semua ini Pak Awi ini bisa diatur. Formulasikan semua pokoknya biar dapat deal yang terbaik lah. Iya, terutama untuk para peserta di webinar ini ya, ini kita akan berikan harga khusus lah gitu. Ya. Oke, siap. Semoga menjawab. Atau kalau nanti misalnya mau yang detailnya lagi, bisa langsung kontak aja ya. Bisa dikirim via WhatsApp atau via email gitu ya, Pak Awi ya. Ya, betul Bu. Oke. Thank you. Terima kasih untuk Kak Erin. Bu Erin, ada lagi yang mau bertanya? Mumpung nih kita masih di webinar ini masih ada bapak-bapak yang expertnya di bidangnya langsung bisa ngobrol kan. Biarpun virtual nih. Iya. Ada lagi nih teman-teman yang mau tanya? Udah? Apa dari Pak malu-malu nih ya. Memberikan pertanyaan supaya kan ada door prize-nya, ada voucher GoPay. Nah, iya. Pertanyaan ya dari sebentar nih Kak Erin. Ada tanya lagi ya? Oh, ada tanya lagi nih dari Bu Erin nih. Pertanyaan lanjutan nih, Pak Awi.
untuk Altius ada semacam jaminan atau sertifikasi mengenai keamanan data perusahaan? Oke, kalau terkait Nah, keamanan Mas data, Irwan. itu kita sudah di cloud ya, dan di cloud kita itu kita menggunakan Microsoft. Jadi untuk keamanan itu sudah pasti aman ya di Microsoft ya, kita simpan di sana itu sih. Jadi dari kita itu bisa menjamin bahwasanya datanya itu tidak akan tersebar keluar dan datanya itu tetap aman di kita gitu. Tidak ada penyebaran data dari pihak Altius ke tempat lain. Seperti itu, Bu Erin. Oke, enggak menjawab ya untuk yang lanjutan dari Bu Erin. Nah, tadi yang sempat Mawi mention nih untuk pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan, karena ada hadiahnya juga nih ya yang bisa menjawab dengan tepat untuk pertanyaan dari kita, dari Altius atau dari saya ya mending ya yang tanya ya. Dari Bu Laviania juga boleh. Oh, sebentar. Ada pertanyaan dari Kak Doni nih, Pak Doni. Untuk aplikasi Altius, apakah bisa diterapkan pada usaha ATK? ATK itu alat tulis kantor ya berarti ya? Iya, alat tulis. Nah, sebenarnya aplikasi Altius ini bisa diterapkan di perusahaan apa aja ya, di usaha apa aja itu bisa diterapkan. Karena aplikasi kita ini kan lebih ke SDM-nya, sumber daya manusianya, terkait kehadirannya, cutinya, dan proses gajinya. Jadi kalau misalkan untuk terhubung keuangannya juga bisa, tapi yang keuangan itu hanya sebatas masih data BPJS, data gaji, kemudian PPh 21-nya, kemudian terkait potongan-potongan biaya yang dibebankan ke pegawai. Seperti itu, Pak Doni. Oke, jadi ini memang general ya, walaupun kita di sini untuk F&B, tapi sebenarnya Altius itu untuk open gitu, berbuka untuk semua macam bisnis atau usaha itu. Benar-benar. Industrinya, karena memang general gitu sifatnya untuk membantu usaha apapun para UMKM gitu, entrepreneur. Betul. Ya. Oke, semoga udah menjawab juga ya untuk Pak Doni. Lalu ada lagi nih dari Kak Anggit Wahyu. Izin bertanya, apakah Altius tersebut ada jumlah kapasitas minimum atau maksimum jumlah orangnya? Dari user berarti nih ya? Usernya ya. Kalau jumlah user itu kita nggak ada batasan maksimum ya. Kalau minimum mungkin itu nanti dari Mas Awi bisa jelaskan lebih detail. Tapi kalau dari sisi aplikasinya itu unlimited, kita mau berapa user juga bisa masuk di dalam aplikasi Altius seperti itu. Mungkin saya boleh bantu jawab? Iya, boleh. Boleh. Pak Awi. Terkait berapa user minimal ya, berapa user minimal, ya kita tahu sih, kita paham bahwa UMKM ini kan pasti pelaku karyawannya atau bersama dengan karyawannya lah gitu kan, jumlah karyawannya pasti kan juga agak banyak. Yang pasti sih kita akan mulai dari 5 user ya, 5 user pun itu kita sudah bisa kita pakai ya. Kenapa kita memilih 5 ya? Kita harapkan dengan 5 itu mereka sudah ya anggap aja mereka sudah agak repotan lah untuk mengelola SDM-nya lah gitu. Jadi kalau cuma masih 1, 2, mendingan kan pasti kan manual aja deh. Tapi kalau bisa juga jangan manual sih, sedikit atau banyak. Kalau bisa semuanya, saran kami dari hasil penelitian kami itu lebih baik lakukanlah mulai dari sekarang secara digital lah gitu. Itu sih Bu Lavinia. Apakah udah menjawab Bu Anggit? Ya, Bu Anggit sudah cukup jelas di pertanyaannya. Kalau jumlah maksimumnya memang ini sih tidak terbatas ya. Kita punya klien untuk di pabrik, salah satunya itu kan kalau pabrik kan pasti karyawannya banyak ya. Iya. Itu juga nggak masalah. Untuk pelaku UMKM kami pun juga ada juga pelaku UMKM. Itu sih. Dari beberapa. Jadi mau dari UMKM ya? levelnya disesuaikan ya semuanya, dari yang kecil ke yang besar itu semua bisa difasilitasi Altius ya. Iya. Oke, iya mungkin ada lagi nih untuk terakhir ya, kita buka untuk sesi tanya jawabnya tentang Altius.
Ini Pak Calvin sudah izin duluan ya untuk live. Pak Awi mikir. Oke, kalau tidak ada lagi, mungkin ada saya nih ya yang ngasih pertanyaan nih ya. Terakhir untuk, nah ini dari tadi udah sempat diulang-ulang juga sih sebenarnya. Jadi pasti teman-teman tahu gitu. Yang kalau udah tahu jawabannya, langsung aja bisa diketik di kolom chat atau langsung mau ngomong unmute juga boleh. Gitu. Nah ini kan dari tadi kita ngomongin ya tentang autopilot gitu. Autopilot gimana tips and triknya. Nah, tapi yang paling penting ada nih sebenarnya yang paling penting esensinya untuk supaya dari sebenarnya nih kalau teman-teman ini sih udah juga sempat diulang-ulang. Jadi sebenarnya apa sih yang dari yang tadi dari Pak Calvin, dari Mas Irwan juga, Altius dan Poplo udah sharing itu yang paling penting dalam kita supaya tetap bisa autopilot ya, atau meminimalisir untuk si owner bisnis ini memanage atau mengontrol usahanya. Sebenarnya ada beberapa tuh strateginya, apa aja sih mungkin bisa disebutin nih teman-teman. Ini nggak harus berapa banyak sih, tapi ada sedikit kan kayak dari marketing atau dari mindsetnya. Nah itu boleh yang dari tadi udah di-sharingkan dari speaker kita juga. Nah mungkin ada yang bisa ngejawab nih. Bisa diketik di kolom chat. Ini juga ada hadiahnya loh. Ya Pak Wi ya. Ini GoPay voucher juga ya? Ya Bu, ya. Ya GoPay voucher 100.000 lumayan tuh, bisa buat makan, bisa buat kirim barang. 100.000 ya, lumayan loh. Bisa makan gado-gado juga tuh, Bu. Iya, gado-gado ini udah bisa berapa porsi nih. Iya benar. Sama minumnya. Ayo, ada yang saya jawab kah? Sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi, diulang lagi pertanyaannya. Pertanyaannya, ini dari sisi untuk menjadi bisnis itu autopilot atau sangat supaya ya lebih operasionalnya ini lebih minimalisir dari campur tangan dari ownernya yang harus semuanya atau kita harus hire banyak orang. Apa sih yang poin-poin apa yang diperluin gitu? Apa dari sisi marketing atau dari mindsetnya kah? Atau kita harus di bidang apa itu tuh apa aja sih? Nggak ada jawaban benar, nggak ada jawaban salah, tapi ada yang benar gitu, lebih benar lagi. Udah ada yang jawab nih Kak Doni, dari kontrol menggunakan aplikasi Altius. Wah mantap, ini langsung ke platformnya ya, langsung ke Altius nih. Bisa jadi langsung next user nih kayaknya nih ya, nih Kak Doni. Iya. Ada lagi kah? Ini kan berarti dari platform nih kita menggunakan sistem berarti ya untuk nih. Karena kalau dari tadi yang di sharing, mindset, nggak happy, disiplin, pendekatan karyawan, training, sistem aplikasi. Wah ini lengkap nih, only one nih. Dari semuanya, dari behavior-nya, dari pendekatan ke training, ini sum up merangkum semuanya nih. Mantap nih. Bu happy. Ada lagi tuh, saya tunggu satu lagi nih ya. Kalau sebelum kita closing. Kak Dona menggunakan aplikasi iResto, ya boleh. Ini juga mendukung support juga ya untuk salah satu sistem yang kita bisa gunakan gitu dalam membantu operasional. Oke, thank you nih semua yang udah jawab. Nah kita sebelum saya umumin nih ya semuanya dari semua yang penanya terbaik, tuh sama yang jawab paling benar-benar juga, kita foto dulu yuk bareng-bareng ya. Terus sesi foto. Semua mungkin bisa nyalain nih kameranya supaya kita kenal semua, lebih dekat, tahu mukanya. Yang bisa pakai background juga boleh dipakai backgroundnya, tapi kalau yang enggak juga nggak apa-apa, nggak sempat. Nyalain dulu ya. Nanti dari bantu foto dari Pak Awi atau dari Mas Farid, Pak Awi untuk screen capture. Kalau foto aja Mbak, Satu. Ini boleh ada yang belum on camera, boleh di on camera. Kalau yang
sedang bisa ya available. Ada Mas Prasetyo, Kak Dona, Sonia, Nurul, Kak Anggit, Karismanto. Oke, ya ini udah mulai buka on kameranya beberapa. Lagi Karismanto. Hendrawan, Nurul, Dona. Lagi ini ya kayaknya berhalang. Oke, kalau gitu mungkin kita langsung boleh dibantu ya, Pak Awi ya atau Mas Farid? Ya, lagi di foto, Mbak. Lagi foto ya? Oke. Aba-aba dulu nih. Ya, boleh. Hitung. Ini. 1, 2, Iya. 3. Sekali lagi ya ini ya. Iya, boleh. 1, 2, 3. Oke, ya. Thank you semuanya. Nah, tiba nih saatnya yang kita tunggu-tunggu nih. Untuk yang beruntung mendapatkan merchandise dari sponsor by Gado-Gado Boplo dan kita juga ya tim Altius. Untuk yang di sesi Pak Calvin dulu ya. Harusnya ada efek roll drum ya nih ya. Yang beruntung mendapatkan voucher GoPay 100.000 di sesi Pak Calvin. Selamat kepada Kak Dona ya, Dona Ari Kusuma Dewi. Nanti yang akan dikontak juga ya personally untuk pemberian hadiahnya dari tim Altius. Boleh, nanti akan kita rangkum juga di kolom chat. Lalu untuk buku ya, buku dari Gado-Gado Boplo, buku terbitan Pak Calvin, ada 3 orang juga yang beruntung. Pertama Kak Tri Mulyono, 2 Kak Happy sama. Lalu yang ketiga Kak Adityama, Adiatma. Selamat untuk semuanya, nanti juga akan dikontak dari tim Altius juga ya untuk pembagian hadiahnya. Nah, lalu di sesi Altius juga ada voucher GoPay juga nih yang beruntung ya. 2 voucher GoPay yang beruntung pertama selamat kepada Kak Erin ya, Kak Erin Design. Lalu kedua, selamat juga untuk Kak Doni Firmansyah ya, yang untuk best Q&A-nya tadi. Okay, thank you untuk Erin dan Kak Doni. Nanti juga akan dikontak dari ini ada applause crowd. Dikontak dari tim Altius. Nah, ada bonus juga ya untuk buku Gado-Gado, ternyata masih ada 1 nih, lebih dari Pak bonus untuk di sesi di Q&A Altius itu Kak Anggit Wahyu. Nah, ini juga nanti kita akan kontak juga dari tim Altius yang akan nanti pengirimannya dan lain-lain diatur. Oke, ya demikian udah berakhir untuk sesi webinar kita. Terima kasih untuk semua yang udah join dan juga udah stay ya sampai di akhir acara ini. Tetap untuk update nanti dari sosial media kita Altius, dari Siap Academy, lalu juga bisa follow Instagram ya, follow YouTube channel, juga buka website, juga di Gado-Gado Boplo. Kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, nanti kita udah share semua untuk kontak personnya PIC dari masing-masing business. Jadi nanti bisa lanjut untuk personal ya pertemuannya. Itu mungkin ada yang tambahin lagi dari tim Altius, Mbak Awi? Paling ini sih para pemenang silahkan hubungin panitia untuk memberikan biodatanya ya. Oh iya betul, untuk ininya ya, data, nama dan juga ya pastinya alamat untuk pengiriman hadiahnya ya. Atau kalau GoPay mungkin ya nomor telepon, data-data ini lah ya kelengkapan, nanti akan panitia ini juga untuk isi sedikit form singkat ya. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih semuanya hadir. Tetap nanti see you untuk next event kita, ditunggu. Kita juga akan update, pastinya nanti ada next event yang
kita akan share di sosial media. Jadi tetap update, tetap semangat semuanya, dan sehat selalu. Ya. Thank you semua. Thank you. Thank you. Bye.
dipotong. Ini salah motong juga. Salah motong. Thank you, Mr. Calvin. You are welcome, kids.